Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Bismaka dengan NIM 358. Di sini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Pemerintahan Desa kelas B, yang dimana Ibu Ida Wahyuliana SHMH sebagai dosen pengampunya. Jadi langsung saja kepada soal yang pertama, yang dimana soal pertama ini menyinggung terkait dengan regulasi baru mengenai perpanjangan masa kerja dari kepala desa yang tadinya 6 tahun masa kerja menjadi 8 tahun masa kerja, yang dimana maksimal periodenya adalah 2 periode. Jadi langsung saja, di sini saya setuju dengan regulasi tersebut dengan dilandasi dengan beberapa alasan. Alasan pertama adalah kesinambungan program pembangunan. Jika dilihat dari stabilitas, masa jabatan yang lebih panjang ini memberikan jaminan keberlanjutan program yang lebih pasti. Jadi kepala desa itu tidak perlu terburu-buru untuk mengejar target pembangunan jangka pendek untuk terpilih kembali di pemilihan berikutnya. Justru mereka bisa fokus pada program jangka panjang yang fundamental seperti pembangunan infrastruktur, pertanian, pengembangan BUMDes, atau pengentasan stunting yang hasilnya baru terlihat setelah beberapa tahun. Lalu yang kedua adalah efisiensi anggaran pemilihan. Jadi efisiensi anggaran juga menjadi dampak positif dengan siklus pemilihan yang lebih jarang, yang dimana dilakukan selama 8 tahun sekali. Jadi biaya penyelenggaraan Perkades ini yang dibebankan kepada APBD dapat dihemat dan dialihkan kepada pos pembangunan lainnya. Lalu yang ketiga adalah pengurangan konflik sosial di Pilkades. Jadi kedudukan kepala desa itu sebagai penggerak utama pembangunan desa dan pengelola dana desa yang besar tuntutannya adanya regulasi yang seimbang antara stabilitas kepemimpinan dan prinsip demokrasi. Jadi siklus pemilihan yang terlalu sering ini kerap memicu polarisasi sosial di tingkat desa yang efeknya dapat bertahan sangat lama. Jadi untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat dengan takutnya adanya ancaman terhadap demokrasi desa, takutnya adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, itu semua dapat diatasi dengan penguatan lembaga pengawasan seperti BPD. Lalu selanjutnya untuk menjawab soal kedua, jadi pemerintahan pusat ini berperan sebagai regulator dan pemberi kebijakan makro, yang dimana berkewenangan satu, menetapkan kebijakan strategis nasional terkait dengan desa. Lalu yang kedua, mengalokasikan dana desa dari APBN langsung ke rekening kas desa. Lalu yang ketiga, menetapkan pedoman umum penggunaan dana desa. Yang keempat, melakukan pembinaan dan pengawasan umum termasuk evaluasi kebijakan nasional tentang desa. Lalu kabupaten atau kota berperan sebagai pembina dan pengawas terdekat dengan kewenangan yang pertama, menetapkan peraturan daerah, perda atau pergub tentang desa termasuk pedoman teknis pengelolaan keuangan desa. Lalu yang kedua, menetapkan dan menyalurkan alokasi dana desa atau ADD dari APBD serta bagi hasil pajak atau retribusi desa. Lalu yang ketiga adalah melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Di sini desa juga memiliki 3 kewenangan. Yang pertama adalah berdasarkan hak asal usul. Jadi untuk mengatur dan mengurus tatanan kehidupan masyarakat sesuai prakarsa dan adat istiadat setempat. Contohnya seperti pengelolaan tanah kas desa dan kelembagaan adat. Lalu kewenangan yang kedua adalah kewenangan lokal berskala desa. Jadi urusan pemerintahan yang langsung berdampak kepada masyarakat seperti pembangunan jalan desa, posyandu, dan pasar desa. Lalu kewenangan yang ketiga adalah kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota. Di sini contoh bentuk koordinasi yang ideal adalah yang pertama, musyawarah perencanaan pembangunan atau
musrenbang berjenjang melalui dari musrenbang desa, kecamatan, hingga kabupaten untuk memastikan RKP desa sinkron dengan RKPD kabupaten dan prioritas nasional sehingga tidak ada program yang tumpang tindih. Lalu yang kedua adalah sinkronisasi prioritas penggunaan dana desa dan ADD. Jadi pemerintahan pusat ini menetapkan prioritas nasional, misalkan ketahanan pangan dan stunting. Jadi kabupaten ini menerjemahkan dalam bentuk teknis lokal, dan desa mengeksekusi dalam RKPDes dan APBDes tanpa duplikasi anggaran keuangan yang sama. Lalu yang ketiga adalah satu pintu pendampingan. Jadi pendampingan desa atau Kemdes, camat, dan dinas teknis kabupaten duduk bersama dalam forum koordinasi kecamatan agar arahan teknis desa ini tidak simpang siur. Selanjutnya, untuk menjawab soal yang ketiga adalah, jadi desa kini diposisikan sebagai subjek pembangunan, yang artinya desa adalah aktor yang menentukan arah pembangunannya sendiri, bukan sekedar penerima manfaat dari pemerintah. Ini juga tercermin dalam desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Jadi desa juga punya sumber daya keuangan sendiri seperti dana desa, ADD, dan PA desa, yang pengelolaannya itu ditentukan oleh desa melalui mekanisme musyawarah. Lalu desa juga mempunyai legitimasi politik administratif melalui peraturan desa, RPJMDes dan RKPDes yang disusun sendiri. Selanjutnya, 3 dimensi kedudukan desa sebagai subjek. Yang pertama adalah subjek perencanaan. Jadi desa ini merumuskan sendiri arah pembangunannya melalui musyawarah desa atau musdes dan musrenbangdes yang dituangkan dalam RJPMDes yang selama dilakukan 6 tahun sekali dan RKPDes yang dilakukan secara tahunan. Lalu yang kedua adalah subjek pelaksanaan. Jadi desa itu mengeksekusi pembangunannya menggunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal. Jadi mengelola dana desa itu secara mandiri melalui tim pelaksanaan kegiatan atau TPK, bukan dikerjakan melalui kontraktor dari luar yang ditunjuk pihak lain. Lalu yang ketiga adalah sebagai subjek pengawasan. Jadi melalui BPD dan musyawarah desa, masyarakat itu berhak mengawasi penggunaan anggaran dan capaian pembangunan, bukan hanya diawasi oleh inspektorat dari luar. Lalu contoh konkret dari desa yang berhasil adalah Desa Ponggok dari Klaten, Jawa Tengah, yang dimana desa ini tuh sering dijadikan rujukan nasional dengan memanfaatkan potensi lokal berupa mata air alami. Desa juga mengelola sendiri objek wisata Kumpul Ponggok melalui BUMDes atau Tirta Mandiri. Jadi keputusan untuk mengembangkan wisata ini lahir dari musyawarah desa, bukan proyek titipan dari kabupaten. Jadi hasilnya itu BUMDes menyumbang pendapatan asli desa yang sangat signifikan dan mampu membiayai jaminan kesehatan warga, beasiswa, hingga insentif bagi lansia. Semua itu diputuskan dan dikelola oleh desa itu sendiri. Lalu untuk menjawab soal yang terakhir atau soal yang keempat, jadi di sini otonomi desa harus dipahami sebagai otonomi yang bertanggung jawab, responsible otonomi, bukan otonomi yang bebas dari kontrol. Jadi dalam bingkai negara hukum, kebebasan mengatur dan mengurus kepentingan sendiri itu selalu beriringan dengan akuntabilitas dan pengawasan yang proporsional, yang dimana pengawasan pemerintah daerah terhadap desa itu bukan untuk pelanggaran otonomi, melainkan konsekuensi logis dan konstitusional prinsip negara kesatuan dan berdasarkan hukum, yang dimana tidak ada kewenangan publik yang dijalankan tanpa batas dan tanpa pertanggungjawaban.
Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.